Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Sagara dengan NPM 2362 201025. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dina Eka Pertiwi selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah. Keuangan daerah menjadi instrumen utama dalam membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta kebutuhan masyarakat secara umum. Oleh karena itulah, pengelolaan keuangan daerah ini harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel, agar mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dan dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan kapasitas aparatur, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Adapun rumusan masalah pada makalah saya ini, yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua itu ada bagaimana prinsip dan tujuan pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga itu bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah. Dan yang keempat atau yang terakhir itu apa saja permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama itu ada pengertian pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Dan menurut Syapina itu yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat mencakup hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan daerah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dasar hukum pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama itu ada undang-undang terkait keuangan daerah. A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang C itu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD. Yang kedua itu ada Undang-Undang terkait keuangan daerah. A. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang B itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara Daerah. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama itu ada transparansi, yaitu keterbukaan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Yang kedua itu ada akuntabilitas, yaitu kewajiban pemerintahan untuk mengelola keuangan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan dana publik itu. Yang ketiga itu ada efisiensi dan efektivitas, yaitu penggunaan anggaran secara optimal tapi memberikan manfaat maksimal sesuai kebutuhan masyarakat tanpa pemborosan. Yang keempat itu ada keterpaduan dan keadilan, yaitu pengelolaan keuangan yang selaras dengan perencanaan pembangunan serta menjamin distribusi anggaran yang adil. Yang kelima itu ada kepatuhan hukum, yaitu setiap pengambilan keputusan anggaran harus berdasarkan dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu ada siklus pengelolaan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah ini ada 5 tahap. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan, yaitu penyusunan APBD sebagai dasar penetapan program, kegiatan, dan prioritas anggaran daerah. Yang kedua itu ada tahap pelaksanaan, yaitu realisasi anggaran sesuai APBD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Yang tahap ketiga itu adalah penatausahaan, yaitu pencatatan seluruh transaksi keuangan secara tertib dan sistematis.
Yang keempat itu adalah tahap pelaporan dan juga pertanggungjawaban, yaitu penyusunan serta penyampaian laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat dan juga pengawas. Yang terakhir itu adalah tahap pengawasan, yaitu pengendalian untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari penyimpangan. Selanjutnya itu ada peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama itu ada peran dalam perencanaan. Pemerintah daerah menyusun rencana anggaran berdasarkan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta potensi pendapatan daerah. Yang kedua itu penyusunan. Pemerintah daerah menyiapkan rancangan anggaran yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Yang ketiga, pengesahan. Rancangan anggaran diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Yang keempat, pelaksanaan. Anggaran yang disahkan dilaksanakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi. Pemerintah melakukan pengendalian agar pelaksanaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan juga sesuai kebutuhan. 6. Pelaporan. Pemerintah daerah menyusun laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi kepada DPRD dan masyarakat. Dan melalui peran tersebut, pemerintah daerah dapat mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Dan pemerintah pusat memiliki tanggung jawab strategis dalam menyatakan landasan hukum dan kebijakan yang mampu mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah. Dan dukungan tersebut juga diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, dan juga memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Selanjutnya itu ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan. Contohnya itu, yang pertama itu rendahnya transparansi dan informasi anggaran belum terbuka sepenuhnya. Akses publik terhadap APBD masih terbati-bati dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran masih rendah. Dan kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyimpangan. Yang kedua itu ada lemahnya akuntabilitas. Pertanggungjawaban anggaran belum optimal, laporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai standar, dan masih ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Yang ketiga itu ada keterbatasan sumber daya manusia. Kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan, pemahaman aturan, dan penggunaan sistem informasi masih sangat terbatas, sehingga mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat itu ada lemahnya pengendalian internal. Pengawasan internal yang belum kuat menyebabkan risiko kesalahan administrasi, inefisiensi, dan penyalahgunaan anggaran masih cukup tinggi. Yang kelima itu ada ketidakefisienan anggaran. Penggunaan anggaran belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih terdapat pemborosan belanja, serta hasil program belum sebanding dengan dana yang dikeluarkan. Yang keenam itu digitalisasi belum optimal. Penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah masih sangat terkendala, seperti infrastruktur, integrasi sistem, dan kesiapan sumber daya aparatur. Selanjutnya itu ada upaya peningkatan keuangan daerah. Selanjutnya ada upaya peningkatan keuangan daerah. Yang pertama itu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah ini perlu membuka akses informasi anggaran, realisasi belanja, dan laporan keuangan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses. Dan keterbukaan ini dapat memperkuat pengawasan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Aparatur pengelolaan keuangan daerah perlu diberikan pelatihan secara berkala agar memiliki kompetensi dalam pengelolaan anggaran, pemahaman aturan atau regulasi, penyusunan laporan, dan juga penggunaan sistem informasi keuangan. Yang terakhir itu adalah optimalisasi digitalisasi keuangan. Pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD perlu dioptimalkan untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan juga pengawasan agar lebih efektif dan juga akurat serta terintegrasi. Yang terakhir itu ada kesimpulan.
Untuk pengelolaan keuangan daerah ini merupakan unsur penting dalam tata kelola pemerintahan daerah karena mencakup seluruh pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah ini mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan agar tata kelola keuangan daerah ini menjadi lebih efektif, transparan, dan juga akuntabel. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.